Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Saputri. Saya mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah semester 3 dari kampus Taimas Wonogiri. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah manajemen zakat dan wakaf, yaitu mengenai regulasi hukum perwakafan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Jadi di sini nanti saya tidak akan membahas secara detail, secara keseluruhan, tetapi di sini saya hanya membahas pokok-pokok pembahasan yang memang sering diungkapkan atau memang sering digunakan oleh khalayak umum. Untuk regulasi hukum perwakafan sendiri, nanti saya akan menggunakan dua undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Untuk permulaannya kita akan mengenal terlebih dahulu sebenarnya apa makna dari wakaf. Disebutkan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1 menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan dan atau untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya yang dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan untuk kesejahteraan umum. Bahwa tujuan diadakannya wakaf ini untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Lalu pasal 5 di sini adalah fungsinya. Fungsi wakaf itu sendiri adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Di pasal ke-6 ini saya akan menjelaskan mengenai unsur wakaf ya. Unsur wakaf yang pertama ini adalah wakif. Siapa sih wakif? Wakif ini adalah pihak yang mewakafkan hartanya, seperti itu. Jadi seseorang yang ingin mewakafkan hartanya ini disebut dengan wakif. Kemudian yang kedua ada nazir. Siapa sih nazir? Nazir ini adalah pihak yang menerima dan mengelola harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, seperti itu. Yang ketiga, unsur wakaf. Yang ketiga ini ada harga benda wakaf. Kemudian unsur yang keempat ini ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf. Ikrar itu berarti pernyataan ya, pernyataan yang diucapkan secara lisan atau tulisan pada nazir ya, pada nazir untuk mewakafkan harta bendanya. Kita lanjut ke unsur wakaf selanjutnya, yaitu unsur wakaf yang kelima. Ada peruntukan harga benda wakaf. Kemudian unsur wakaf yang keenam ini ada jangka waktu diadakannya wakaf, seperti itu. Nazir ini bertugas untuk mengelola dan mengembangkan harta. Kemudian yang kedua, nazir ini bertugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Kemudian di bahas nazir kita lanjut ke pasal 15. Pasal 15 ini menyebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif. Baik, kita lanjut ke pasal 20. Pasal 20 ini mengenai syarat-syarat saksi ikrar wakaf. Sebenarnya kalau jadi saksi itu juga harus ada syaratnya. Yang pertama, saksi untuk ikrar wakaf ini adalah dewasa, beragama Islam itu pasti. Kemudian sehat, tidak sedang melakukan perbuatan hukum. Dilarang menurut pasal 40 itu karena dijadikan jaminan. Kemudian disita. Kemudian dihibahkan itu juga tidak boleh. Kemudian dijual apalagi ya. Kemudian diwariskan dan ditukarkan. Jadi kalau diwariskan itu juga nggak boleh sebenarnya, harta wakaf yang diwakafkan itu tidak boleh. Pasal 47 ya, pasal 47 ayat 1 dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Jadi biar wakaf itu berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun, ini dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Ini disebutkan di ayat 2 pasal 47.
Wewenang dari Badan Wakaf Indonesia itu sendiri yang pertama adalah melakukan pembinaan terhadap nazir dan mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf. Kemudian yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga juga bisa memberhentikan dan mengganti nazir, seperti itu. Dilakukan dengan sengaja. Ini bisa dipenjara secara 5 tahun, kemudian dendanya 500 juta, itu pasal 67 ayat 1. Kemudian yang kedua, ini dilakukan untuk mengubah harta benda tanpa izin, jadi dipidana. Dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda 400 juta. Pasal 67 ayat 3, seseorang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas melebihi jumlah yang ditentukan dipidana selama 3 tahun dengan denda 300 juta. Sanksinya yang pertama adalah peringatan tertulis. Kemudian yang kedua adalah pemberhentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah. Kemudian yang ketiga adalah penghentian sementara dari jabatan. Jadi seperti itu, ada sanksi administratif, ada juga ketentuan pidananya, seperti itu. Jadi lengkap ya. Ini poin terakhir ya, poin terakhir dari saya mengenai peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006. Di sini saya akan menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah ditunjuk sebagaimana dalam pasal 23 atas dasar pertimbangan. Badan Wakaf Indonesia memiliki tugas yang pertama menyediakan belangko sertifikat wakaf uang. Kemudian yang kedua adalah menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazir. Yang ketiga, mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Baik, jadi dari dua undang-undang peraturan yang sudah saya jelaskan, baik itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ataupun dari peraturan pemerintah mengenai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf itu sendiri, terdapat kesimpulannya. Kesimpulannya adalah wakaf ini bersifat tidak terbatas, baik itu benda bergerak, tidak bergerak, baik itu tanah atau bangunan atau hal yang lainnya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua ini adalah wakaf ini tidak hanya bersifat ibadah maupun sosial, melainkan juga bersifat kesejahteraan maupun bersifat keekonomian agar ekonomi berjalan dengan lancar. Jadi sifat sosial kita terhadap makhluk ciptaan Allah itu sama, seperti itu. Yang ketiga, pengelolaan aset wakaf secara produktif yang juga harus menuntut seseorang untuk bersifat profesionalisme kepada si nazir tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan materi yang saya berikan ini bisa memberikan wawasan yang cukup luas kepada diri kita sendiri untuk memperbaiki diri dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang saya berikan juga akan bermanfaat. Saya memohon maaf apabila dalam tayangan ini banyak kesalahan dan kekeliruan yang mungkin saya lakukan di tayangan kali ini. Semoga kesempatan kedepannya kita bisa bertemu lagi. Saya Tia Saputri dari kampus Taimas Wonogiri, Prodi Ekonomi Syariah semester 3 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.